warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Bayyinah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidak berpecah belah. Ya, tidak akan berpecah belah alladzina, orang-orang utul kitaba, yang diberi Alkitab. Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya tidak berpecah belah. Illa mim ba'di, kecuali setelah maja'athum, datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Kecuali setelah datang kepada mereka Rasul. Dulu sebelum adanya Rasul tertulis bahwa Muhammad Rasulullah SAW dalam kitab Taurat dan Injilnya memang betul akan ada seorang Rasul di akhir, seorang Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi selain itu dalam kitab Taurat dan Injilnya. Makanya mereka sepakat. Dulu sepakat. Tetapi setelah Rasulullah lahir, maka mereka hanya berpecah belah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, bahkan bukan tidak percaya lagi, ada yang menghina, ada yang menghardi, macam-macam lah. Mungkin saja Rasulullah datang dari golongan ini, golongan orang miskin umpamanya, atau Rasulullah datang dari golongan yang tidak punya tahta gitu. Sehingga dulu sebelum Rasulullah lahir, mereka tidak berpecah belah. Mereka yakin dan mereka percaya bahwa akan ada Rasul di akhir nanti. Sepakat mereka itu. Tetapi setelah Rasulullah lahir, mereka berpecah belah. Yang diberi Alkitab itu kitab Injil dan Taurat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Makanya kata Rasulullah, Yahudi itu terpecah menjadi berapa golongan? 70. Jadi Yahudi itu ada 71 firqah. Kata Rasulullah, yang 71 firqah ini, yang satu fil jannah, satu surga. Wasab'ina, yang 70 ke binar. Yahudi itu menjadi 71, terpecah menjadi 71 golongan. Yang satu ke surga, yang 70 ke neraka. Nasrani berapa? 72. Yang satu ke surga, yang 71 annar, neraka. Kita, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang ada di tangan Tuhan, di tangan Allah, latabarraqna ummati, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat Rasul menjadi 73 firqah. Yang satu golongan ke
surga, yang 72 ke neraka. Terus sahabat bertanya, "Qila manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka golongan yang satu yang masuk surga ini? Qala, kata Rasul, al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Mudah-mudahan jamaah ini salah satunya. Salah satu dari golongan yang masuk surga. Artinya jamaah itu apa? Jamaah itu tidak berpecah belah. Jamaah itu tidak berselisih. Jamaah itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Mereka jamaah, yang namanya jamaah itu banyak sepakat. Jadi tidak berselisih karena ini, wah ini mah imamnya Muhammadiyah, saya mau ke sholat kalinya adalah sholat di imam. Wah ini mah imamna tarakunut, saya mau asubuh kadinya, asubuh di mana? Asubuh di kamar we. Nah, yang mudah-mudahan jamaah ini itulah yang jangan sampai terjadi adanya perpecahan, perselisihan, gara-gara beda kunut, gara-gara beda apa? Yang penting nggak beda rakaat lah. Beda rukun, atau pokoknya saya karena membenci Pak Rafiq jadi imam, saya nggak mau, akhirnya di rumah. Itu bukan jamaah namanya. Maka yang 72 kata Rasulullah yang masuk neraka, ini contoh satu aja ya, contoh gitu. Sholat saja Pak, sholat itu fawailul lil musallin. Ada sholat yang masuk neraka, yang celaka. Sholat saja, orang yang sholat saja sudah ada 3 golongan Pak sholat itu. 1 golongan ke surga, 2 ke neraka. Yang 2 siapa yang sholat itu? Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Golongan yang pertama yang masuk neraka itu adalah orang yang lalai sholatnya. Yang kedua, alladzina hum yura'una wa yamna'una, orang yang sholat tetapi ingin dilihat oleh manusia. Kan sholat saja, orang yang sholat saja sudah berapa golongan? Ya, orang yang sholat saja sudah berapa golongan? Kalau melihat materi yang lalu itu neraka itu ada berapa kemarin? 7 neraka. 1 neraka itu penghuninya berapa golongan? Termasuk umat Rasulullah. Karena kata Rasulullah, tabarraqna, itu akan terpecah menjadi ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan kata Rasul. Makanya yang sholat saja itu sudah ada 2 golongan yang masuk neraka, yang sholat, belum yang lainnya. Makanya kata Rasul, betul bisa sampai 73 golongan, yang 1 ke surga, yang 72 ke neraka. Nah, terus kemudian kata Rasulullah yang hadis, manhum ya Rasulullah, mereka itu hum yang masuk surga di antara 73 golongan yang umat Rasul itu, yang 1 masuk surga itu hum mereka man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, dia yang persis sama dengan saya kata Rasulullah, yang mengikuti saya sampai alaihi al-yaum, sampai hari ini. Jadi lamun ayat umat Rasul ikut Rasul sampai hari ini kata Rasul, wa ashabi, dan mengikuti sahabat ketika ada aturan yang tidak ada ditemukan dalam sunnah Rasulullah, mereka mengikuti sahabat Rasul, maka itulah yang disebut dengan 1 golongan yang masuk surga itu. Makanya kalau ingin masuk surga,
masuk ke dalam satu golongan yang satu yang 73 itu, ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasul. Pacaran bagaimana kan ikhtilafu ummati rahmatun. Kalau ikhtilaf umatku itu adalah rahmat. Jangan memberi peluang kepada orang yang untuk berbeda pendapat. Boleh beda pendapat tapi harus punya dalil dasar hukum yang kuat. Boleh. Ini ikhtilafu ummati rahmatun dijadikan dasar perbedaan, dijadikan dasar perselisihan, tetapi tidak memakai dalil yang kuat. Mereka hanya mengikuti gurunya dijadikan sebagai pembimbingnya, petunjuknya, seolah-olah dijadikan sebagai Tuhannya. Padahal belum tentu guru itu menunjukkan ke arah yang baik. Nah, kalau kadang-kadang guru itu suka memberikan perpecahan itu di situ. Dia harus ikut dengan saya, harus ikut dengan saya karena saya ini mal ini dan akan masuk dalam surganya Allah. Tidak, bukan begitu, Pak. Ikhtilafu ummati rahmatun boleh berbeda tetapi harus punya dasar hukum yang kuat. Nah, kalau kita mengikuti salah satu guru kemudian guru itu dijadikan seolah-olah sebagai Tuhannya, bahwa segala masalah itu selesai dengan guru itu, segala sesuatu selesai dengan guru itu, maka apa bedanya? Apa bedanya dengan orang Yahudi? Nah, orang Yahudi dan Nasrani itu ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbarahum, para guru-gurunya, warubanahum, dan pendetanya, arbaban, Tuhan, min dunillah, selain Allah. Jadi menjadikan, apa bedanya dengan ini kebiasaan Yahudi kan begitu. Jadi kalau mereka mempercayai seorang, ia dijadikan Tuhan. Nah, kalau kita mempercayai seorang guru, makanya jangan kalau lihat orang itu jangan lihat orangnya. Undur makolat, lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sebab kalau melihat siapa yang menyampaikan, kalau orang sudah berkarismatik ya, apapun yang ia sampaikan seolah-olah benar. Padahal belum tentu apa yang dia sampaikan itu benar. Kalau orang yang sudah hanya apa? Dipercayai, diyakini, dijadikan sebagai guru, dijadikan sebagai, kalau ini kan sebagai pendeta. Nah, yang benar adalah kata Rasul, taraktu, aku tinggalkan fikum, untuk kalian, amroini, dua perkara. Lantadillu, tidak akan pernah tersesat abadan, selamanya. Aku tinggalkan dua perkara, tidak akan tersesat selamanya. Ma in tamassaktum, selama kalian berpegang bihima, kepada dua hal itu, kepada ini, tidak akan pernah tersesat selamanya, selama berpegang kepada dua hal ini. Apa itu? Kitab Allah, satu adalah Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan sunnah Rasul. Jadi pegang dua hal itu, Pak. Kalau ada guru yang menyampaikan bahwa dia menyampaikan isi Al-Quran, kemudian sunnah dan hadis Rasul, maka itu yang dipegang. Tetapi jangan percaya begitu saja, Pak. Kalau kita cerdas itu, kita gali juga ilmunya. Betul nggak nih apa yang disampaikan guru ini? Betul nggak dari Al-Quran? Jangan-jangan dia mengambil dari yang lain. Nah, itulah sebab tidak mungkin, Mbak. Sebab tidak mungkin
ajaran Islam yang benar itu berselisih. Tidak mungkin. Tidak mungkin ajaran Al-Quran itu berselisih, tidak mungkin. Tidak mungkin ajaran Rasulullah berselisih, tidak mungkin. Yang suka berselisih itu adalah akal manusia. Jadi jangan mengartikan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan itu adalah rahmat. Iya, rahmat kalau perbedaan itu didasarkan kepada dalil yang benar. Tapi kalau perbedaan itu didasarkan kepada hawa nafsu, saya mau cemburu saya, kia cicing mah aing, cicing mah orang, itulah yang salah. Yang salah itu mau orang buka guru, cek guru, bukan guru yang kita pegang, tetapi ini kitab Allah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul, hadis juga hati-hati, Pak. Hati-hati. Tidak semua hadis harus dijadikan sebagai pegangan, sebagai aturan, tidak. Pilih hadis yang sahih, yang lebih roji, itu yang diambil. Jangan hadis yang dhaif. Masih ada di kalangan kita yang menggunakan hadis yang dhaif. Itulah yang terjadinya perselisihan itu di situ. Kalau semua berpegang kepada hadisnya yang sahih, saya yakin tidak akan ada perselisihan. Tetapi karena ada yang berpegang kepada hadis yang dhaif, kan bilang begini, Pak, hadis-hadis dhaif juga kan hadis. Ya tapi kan tidak boleh dipakai aturan, Pak, kalau hadis dhaif. Kan dhaif juga hadis, sama seperti baju lah. Baju sobek, Pak, sobek-sobek juga baju dipakai saja, kan itu pantasnya. Pantasnya Pak Rafiq, baju sobek korowong itu kan dia, kayak itu nggak boleh, itu kan dia tinggali. Pak, dah sobek-sobek, oke baju, pakai weh. Pak, dah doib-doib ke hadisnya, itu dia yang salah. Maka jangan pernah menerima guluntungan begitu saja dari guru. Ada sebuah hadis, periksa hadis itu. Sahihkah tidak, dhaifkah tidak. Jangan sampai kita terus dicocolin dengan hadis yang belum tentu benarnya. Sehingga disitulah terjadinya perselisihan dan perbedaan. Maka kalau terjadinya perselisihan perbedaan itu karena dalil yang tidak benar, maka saya yakin perselisihan dan perbedaan itu akan semakin meluas. Dan Islam tidak mungkin, Al-Quran tidak mungkin mengajarkan perselisihan itu, kecuali perselisihan itu muncul karena adanya hawa nafsu. Nafsu itu kan innan nafsa la ammaratun bis su. Selamanya juga nafsu maka terus memerintahkan kepada keburukan. Maka jangan berpikir dengan nafsu. Jangan mengeluarkan pendapat dengan nafsu. Kalau mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pemikiran dengan nafsu, maka ujungnya adalah buruk. Apa buruk itu? Berselisih, berbeda. Karena berbeda, nggak mau ke masjid. Karena berbeda, nggak mau silaturahim. Kan hanya buruk. Asu lama rotun bis. Karena berbeda tidak mau bertanya, tidak mau nanya. Nah itu karena kondisinya dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi kalau kita selamanya berpegang kepada kitab Allah wa sunnah Rasul yang benar, maka lan tadhillu abadan, tidak akan tersesat. Saya yakin tidak akan tersesat. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau tersesat, peganglah dua hal ini. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Jangan berpegang kepada ahbarahum yang dilakukan oleh Yahudi, warubanahum pendeta juga. Jadi bukan kiai yang kita pegang, lah belum tentu kiai juga. Lihat dulu apa yang dikatakannya. Undur makola, lihat apa yang dikatakan. Tetapi jangan lihat siapa yang bicara. Kalau lihat siapa? Oh, kalau lihat itu mah tuh nu kaluartina bujur hayam ge
tong dicopot. Ada lain tai kabeh. Nama jodoh ayam nog copot main dahar. Gitu. Nah ini adalah dari surat Al-Bayyinah. Memang ini agak terlalu panjang. Ini biar kita paham bahwa sudah jelas bahwa Al-Qur'annya seperti ini, sudah jelas bahwa hadisnya itu seperti ini. Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa harus berselisih? Oh saya punya dalil, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ini hadisnya. Teliti dulu hadisnya. Jangan-jangan hadis itu hadis palsu, dhaif, lemah. Jadi kalau sumber hukum kita itu Pak, sumber hukum itu yang paling pertama adalah apa? Yang pertama Al-Quran. Lihat dulu kalau Bapak punya masalah, lihat di Al-Quran dulu penyelesaiannya. Kalau tidak ditemukan Al-Quran, kemudian lari ke hadis. Hadis juga nanti tingkatannya mau cari hadis yang sahih dulu. Jangan sampai mengambil hadis tadi kan dhaif juga hadis Pak. Ya begitu loh. Kan soek juga baju pakai weh. Kira-kira ai pantas pakai baju soek mepek teh teuing gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu panggilan orang-orang yang beriman. Ini juga hal yang sudah tahu. Nah ini juga salah satu nanti golongan umat Rasul itu akan terpecah menjadi 73 golongan itu. Salah satunya karena tidak mengikuti panggilan dan seruan Allah. Kita lihat surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Istajibu, penuhilah. Jawab dengan cepat. Penuhilah. Ngajawabnya ulah lambat. Memenuhi panggilan Allah itu jangan lambat. Istajibullah, panggilan Allah itu jawab panggilan Allah. Jadi kalau Allah menyeru A, maka cepat panggilan Allah itu dipenuhi. Cepat seruan Allah itu dipenuhi. Istajibullah walir rasul, dan panggilan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasulnya memanggil, menyuruh, menyeru, maka segera lakukan itu. Segera penuhi itu. Nah ini juga salah satu, ketika orang meninggalkan panggilan ini, maka dia akan masuk ke dalam 73 golongan itu. Kalau kita mampu memenuhi panggilan ini, mampu memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul, maka ini yang selamat. Karena dia senantiasa cepat merespon sambutan, menyambut panggilan dan seruan Allah. Kalau Allah memanggil jam 4:04, cepatlah panggilan Allah itu dipenuhi. Kita kan pengen diutamakan oleh Allah ya. Kita ini pengen diutamakan kesehatannya, pengen diutamakan keselamatan keluarganya, pengen diutamakan rizkinya juga, kan gitu. Pengen diutamakan, semuanya pengen utama kan. Ingin yang terbaik dari Allah. Rekumaha mendapatkan yang terbaik dari Allah, sementara kita pun tidak mau memenuhi panggilan yang terbaik buat Allah. Allah memanggil waktu yang utama, jam 4:04, waktu yang utama. Allah panggil, tetap memenuhinya nanti jam 5. Saya bisa, saya memenuhi panggilan Allah, tapi nanti jam 5 atau nanti jam 6. Maka jangan kaget kalau Allah tidak mengutamakan doa kita, tidak mengabulkan doa kita. Kalau ingin dikabulkan doa oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah, maka cepat juga kita menyambut seruan dan panggilan Allah. Maka istajibullaha walir rasul, cepat sambut panggilan dan seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila menyeru kalian. Lima yuhyikum, itu juga semua bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk
kehidupan kebaikan hidup kita. Kalau Allah menyuruh kita berbuat sesuatu untuk kebaikan hidup kita, kalau Rasul menyuruh kepada kita berbuat sesuatu untuk kebaikan hidup kita, maka istajibu, cepatlah. Capek Pak saya katanya. Capek Pak karena saya malam saya ini. Itu capek karena urusan dunia. Kalau kita kalah dengan urusan dunia, kita bertolak belakang dengan firman Allah. Bertolak belakang kata Allah. Wal akhiratu khairul laka. Wal akhiratu khairul wa abqa. Masa dengan dunia saja kita kalah? Masa untuk ibadah kita mengatakan bahwa capek dengan alasan capek karena habis urusan dunia? Maka mungkin saja golongan orang-orang yang berpikir bahwa dia kalah dengan kesibukan dunia itu masuk di golongan yang 72 umat Rasul. Karena tidak cepat merespon panggilan Allah. Saya khawatir orang yang seperti itu, orang yang beralasan untuk memenuhi panggilan Allah karena kesibukan duniawinya. Saya capek Pak habis ini, sampai saya tidur jam 12. Salah siapa? Memang Allah nyuruh sibukkan dunia? Kan tidak. Justru malah Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat, sibuk dengan akhirat tuh nggak apa-apa Pak. Jangan sampai kita disibukkan dengan dunia. Kita ini kebalik. Maka wajar, pantas kalau Rasul mengatakan bahwa latafarraqna ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Ada 73 golongan. Salah satunya mungkin itu. Karena sibuk dengan urusan dunia, akhirnya tidak cepat menyeru panggilan, tidak cepat memenuhi panggilan Allah. Maka berhati-hatilah kalau jangan sampai kita masuk ke yang 72 golongan itu. Istajibullaha walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu, ketahuilah Pak. Ketahuilah oleh kalian annallaha, sesungguhnya Allah yahulu, menguasai bainal mar'i, antara seseorang. Allah itu memisahkan antara seseorang wa qalbih, dengan hatinya. Jadi begini, mumpung sekarang hati itu sedang ada punya keinginan, kan kadang-kadang hati gini, hayang ke masjid, hayang ngaji, hayang sholat berjamaah, hayang cek hati. Ikutilah kata hati itu. Jangan sampai hati dengan diri kita ini menjadi terpisah. Kalau sudah terpisah, maka hati itu tidak akan bisa lagi mengikuti kita. Kapan terpisah hati itu dengan diri kita? Ketika mati. Kalau sudah mati kan nggak bisa buat apa-apa. Maka Allah yang menguasai hati. Mumpung hati itu sedang bersama kita, maka penuhilah keinginan hati untuk sholat berjamaah. Penuhilah keinginan hati itu untuk sholat ke masjid. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah akan semuanya dikumpulkan. Kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah, kita akan dikumpulkan oleh Allah, maka penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Ini perintah orang yang beriman. Nanti juga bisa kelihatan Pak. Nanti akan kelihatan yang 73 golongan itu salah satunya mana. Kalau kita senantiasa terus mengikuti panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, nanti kan sudah berapa Pak Rafiq ini? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini? Pak Rafiq juga lupa lagi. Jadi sudah ada di berapa surat? Al-Baqarah, lagi Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah,
Ini Al-Anfal. Sudah 6 surat panggilan orang-orang yang beriman ini. Masih berapa surat lagi? Masih banyak lagi suratnya. Nanti makanya panggilan perhatikan Pak, panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah bagi orang yang beriman. Perhatikan saja itu. Perhatikan dan penuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan kalau kita memperhatikan dan memenuhi panggilan Allah bagi orang yang beriman, kita masuk ke di antara yang 73 golongan itu masuk ke yang satu golongan. Yang satu golongan umat Rasul. Itu ya. Itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua dan mohon maaf atas khilaf-khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.